Oke, mari kita langsung masuk ke penjelasan materi hari ini. Kita bakal ngebahas sebuah kisah yang jujur aja bener-bener luar biasa nih. Ini bukan cuma rangkuman artikel biasa ya. Ini adalah kisah perjalanan seorang pahlawan yang berhasil selamat dari kekejaman yang mungkin nggak terbayangkan buat kebanyakan dari kita, sampai akhirnya dia bisa menemukan nilai dirinya yang sejati. Kita bakal ngebedah kisah Lizzy Velasquez dari artikel Pena Motivasi. Jadi, siap-siap aja, karena cara dia ngerespons kerasnya dunia ini bisa jadi bakal ngubah cara Anda ngelihat diri Anda sendiri secara total. Coba deh, Anda renungkan kutipan yang sangat kuat ini. Cara untuk membungkam para bully adalah dengan menjadi bahagia. Kata-kata ini diucapin langsung sama Lizzy Velasquez waktu dia baru umur 24 tahun. Bayangin, sejak lahir dia udah harus ngadepin realitas yang super brutal. Tapi bukannya hancur atau nyerah, dia malah ngerespons dunia dengan kebijaksanaan sedalam ini. Pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya kekuatan mental ini berasal? Nah, semuanya itu berawal dari sebuah kondisi medis bawaan. Lizzy ini didiagnosis mengidap sebuah sindrom yang langka banget, namanya neonatal progeroid. Secara harfiah, kondisi ini bikin tubuhnya ngalamin penuaan dini dengan sangat-sangat cepat. Dan yang paling berat nih, sindrom ini bikin tubuhnya sama sekali nggak bisa nyimpen lemak. Sama sekali! Ini adalah vonis medis yang pada dasarnya jadi titik awal dari seluruh perjuangan berat dalam hidupnya. Dan dampak fisik dari sindrom ini tuh benar-benar luar biasa keras. Karena tubuhnya nolak buat nyimpen lemak, berat badan Lizzy nggak bisa naik. Jadi nggak peduli seberapa banyak pun dia makan, dia terus-menerus ngalamin malnutrisi. Sumber yang kita bahas ini ngedeskripsiin kondisinya secara visual tuh ibarat tulang yang cuma dibungkus kulit. Penderitaannya nggak berhenti sampai di situ, sindrom ini juga ngerenggut sebagian penglihatannya yang bikin mata kanannya buta total. Bayangin aja ya gimana rasanya harus ngejalanin realitas fisik seberat ini tiap harinya. Tapi ternyata beban fisik yang seberat itu masih harus ditambah sama beban emosional yang jauh-jauh lebih ngancurin. Terutama waktu dia masuk masa SMP. Ya, dari kecil dia emang udah sering banget dibully. Tapi coba Anda bayangin sebuah skala cyberbullying yang angkanya itu nyentuh jutaan. Ya jutaan. Waktu itu, Lizzy nemuin sebuah video tentang dirinya yang diupload secara anonim ke YouTube. Dan video itu udah ditonton sama jutaan pasang mata. Sebuah sorotan negatif masif yang rasanya mustahil bisa ditanggung sama siapapun. Yang paling bikin hancur, yang benar-benar rasanya kayak ditonjok di ulu hati, adalah judul video itu, World's Ugliest Woman, alias wanita terjelek di dunia. Waktu Lizzy tahu ada jutaan orang yang nonton dan secara nggak langsung ngamini label sekejam itu, dia hancur. Artikel kita nyatat kalau dia sampai jatuh ke dalam depresi yang dalam banget. Dia didorong sampai ke titik terendahnya, dan itu murni karena kekejaman orang-orang asing di internet. Tapi, nah ini yang paling menarik dari kebangkitannya. Kita bisa ngelihat pola yang sangat jelas. Di titik terendah itu, dia milih buat nggak nyerah. Langkah pertamanya, dia nyerap kekuatan dari dukungan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Abis itu, dia ambil kendali atas hidupnya. Dia mulai riset soal penyakitnya, cari solusi ke sana-sini, dan berinisiatif buat konsultasi langsung sama pakar kesehatan. Sampai akhirnya di puncaknya, di langkah keempat, dia berhasil nerima dirinya sendiri secara utuh dan mutusin buat tampil percaya diri benar-benar apa adanya. Hasil dari kerja keras mentalnya ini, wah luar biasa banget. Dari seorang remaja yang jadi target cyberbullying jutaan orang, Lizzy sekarang malah menjelma jadi salah satu motivator paling populer di Amerika Serikat. Dia berhenti sembunyi. Justru sebaliknya, dia ngerangkul panggung publik. Dia tampil di berbagai konvensi besar, di acara televisi, dan gunain suaranya yang dulunya dihina-hina itu buat nginspirasi dunia secara langsung. Lewat panggung-panggung itulah, Lizzy secara aktif ngelawan standar sempit masyarakat kita. Anda tahu kan, selama ini media massa selalu ngedikte kalau cantik itu ya harus putih, harus berambut panjang, atau punya tubuh yang langsing. Tapi Lizzy dengan tegas nolak metrik yang super dangkal itu. Dia ngedefinisiin ulang semuanya. Buat dia, cantik itu bukan standar orang lain. Cantik itu ya diri kita sendiri, semata-mata karena kitalah yang mutusin untuk jadi cantik. Dan ini secara cemerlang nunjukin inti dari transformasi pola pikirnya. Coba dengerin kata-katanya ini. Cantik adalah saat kita bisa menerima diri kita apa adanya. Saat itulah kita bisa melihat diri kita yang paling cantik. Pemahaman ini tuh bener-bener ngubah segalanya, a real game changer. Kecantikan itu bukan lagi soal menangin kompetisi fisik, tapi soal keberanian dan kedamaian pikiran buat nerima diri Anda sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dia ngaitin konsep kecantikan ini langsung sama yang namanya kebahagiaan.
Pesan sederhananya ini relevan banget buat kita semua. Pada dasarnya, jika kita bahagia, maka secara otomatis kita akan terlihat jauh lebih menarik. Lizzie ngebuktiin kalau daya tarik sejati itu sebenarnya cuma produk sampingan dari rasa bahagia atas diri Anda sendiri. Energi dari dalam itulah yang pada akhirnya bakal mancar keluar dan ngubah gimana dunia ngeliat kita. Tentu aja, dia tahu persis kalau dunia ini nggak selalu ramah. Makanya, Lizzie ngerumusin semacam panduan praktis dari pengalamannya sendiri. Terus gimana cara ngadepinnya? Pertama, pakai humor waktu Anda dicemooh. Dan yang paling penting, Anda harus secara sadar nolak rasa sedih itu. Kenapa? Ya karena kesedihan Anda itulah yang paling diincer sama para bully tersebut. Kalau Anda nyerah dan sedih, sama aja ngasih mereka piala kemenangan. Jadi, senjata pamungkasnya itu sederhana tapi mematikan. Cara paling mutlak buat ngebungkam mereka adalah dengan ngejalanin hidup Anda dengan penuh kebahagiaan. Ngejelajahin kisah Lizzie Velasquez ini benar-benar ngebuktiin satu hal yang krusial banget. Sehebat apapun dunia nyoba buat ngehancurin Anda, kendali atas identitas diri itu mutlak ada di tangan Anda. Dia nolak buat dihancurin sama narasi sepihak dan justru ngedefinisiin ulang apa itu makna kecantikan buat dunia. Jadi, sebagai penutup dari penjelasan materi kita kali ini, saya mau nantang Anda. Gimana sih Anda bakal milih buat ngedefinisiin kecantikan dan kebahagiaan Anda sendiri mulai hari ini? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.